bisa ngetik 10 jari. Wah, itu skill loh yang harus dikuasai. Ya, itu baru yang kedua ya. Baru kedua tuh. Baru kedua. Kita masih punya satu lagi nih, satu lagi. Tapi ketika harus mendecide, harus memutuskan, bingung. Halo, kembali lagi di Fresh Talk Podcast bersama saya Manda. Di episode kali ini kita akan membahas tentang core skills yang mungkin teman-teman perlu tahu dan penting di tahun 2025. Kita udah kedatangan narasumber kita yang boleh langsung aja memperkenalkan diri. Halo Bapak. Ya, halo Manda, halo Fresh People. Saya Hartono, saya biasa bergerak di bidang talent development, performance improvement, semua hal yang berhubungan dengan organisasi perusahaan. Oke, udah organisasi perusahaan banget ya Pak ya? Boleh tahu udah berapa tahun sih Pak kerja di bidang ini? Total mungkin sudah hampir 20 tahun ya. 20 tahun. Itu kayak lebih dari setengah hidup saya. Ya. Oke. Nah, kita mau bahas tentang core skill nih Pak. Kan kira-kira sebuah skill-skill penting yang pastinya tiap tahun bakal berkembang terus ya. Nah, kira-kira di tahun ini apa skill-skill yang penting dimiliki oleh seseorang? Kemarin saya sempat baca di laporannya siapa ya, lupa saya, nanti kita bakalan munculin laporannya. Mereka punya kayak top 5 skills gitu yang penting dimiliki oleh pegawai. Itu kayak mulai dari analytical thinking, terus kayak resilience, flexibility, leadership, social influence. Nah, kalau versinya Bapak nih kan lebih dekat dengan industri di Indonesia nih gitu. Menurut Bapak apa core skill yang penting buat dimiliki pegawai tahun ini? Ya, ini menarik nih. Core skill ini kan biasanya selalu yang menjadi menjadi tantangan di perusahaan ketika mereka merekrut gitu ya. Kan selalu isunya ketika habis rekrut kok nggak langsung siap kerja begitu ya. Sehingga kita harus melengkapi dengan apa? Ya, antaranya adalah core skill ini gitu ya. Selain ya skill-skill yang memang dibutuhkan oleh bidang perusahaan tersebut gitu ya. Tapi ada nih yang disebut dengan skill-skill utama lah ya, skill-skill yang penting yang harus dikuasai. Nah, skill yang kelompok yang pertama yang paling penting itu kalau kita melihat dari waktu ke waktu gitu ya, penguasaan teknologi itu penting. Penguasaan teknologi. Ya. Jadi makanya kalau misalnya kita melihat survei gitu ya, apalagi beberapa tahun terakhir, pasti akan selalu muncul tuh skill yang berhubungan dengan teknologi. Itu dari tahun ke tahun pasti selalu ada karena teknologinya berkembang. Karena sekarang teknologinya adalah teknologi digital, sehingga selalu muncul tuh bahwa orang-orang harus punya gitu ya pemahaman tentang teknologi digital itu. Kayak dulu tuh mungkin bisa ngetik di Word, di Excel. Sekarang kayaknya AI paling penting, bisa prompting ChatGPT gitu. Betul. Dan bahkan kalau sebelum tadi bisa mengetik di Word, kalau kita mundur lagi bisa ngetik 10 jari. Wah, itu skill loh yang harus dikuasai. Bener itu juga masanya sebelum ada ini ya. Saya ingat komputer. Loh, dulu zaman SD belajar ngetik 10 jari. Menaruh jarinya harus di mana gitu kan. Gitu. Skill teknis yang harus dikuasai ya itu kan. Bahkan dulu kayaknya ada les-les mengoperasikan komputer bahkan ada. Betul. Nah, itu kalau saya mengkategorikan semua skill yang berhubungan dengan teknologi itu pasti akan masuk di dalam skill yang harus dibutuhkan. Nah, tapi ini di luar itu nih ya. Karena kalau skill teknologi itu sudah pasti setiap tahun gitu ya, teman-teman ketika nanti upgrade belajar gitu ya pasti akan harus belajarnya tentang teknologi yang terkini gitu ya. Itu udah pasti. Nah, sekarang di luar itu, di luar yang skill-skill yang berhubungan dengan teknologi. Nah, saya biasanya membaginya itu jadi ada 4 gitu ya. Saya nggak 4 banget sih ya. Mungkin ada 3 yang utama lah ya. 3 yang utama. Saya bagi atas bawah kanan kiri gitu ya. Kenapa atas bawah kanan kiri? Atas bawah itu maksudnya kita harus punya skill yang ke atas itu berhubungan dengan visi, memplanningkan gitu ya, mempersiapkan, itu kita harus punya tuh skill-skill yang berhubungan dengan itu. Ke bawah kita harus punya skill-skill yang mengkoordinasikan, punya leadership gitu ya. Membuat decision making seperti itu kita perlu kuasai. Skill yang ke kanan kiri karena kita kan kerjanya pasti kan butuh berkoordinasi gitu ya, berkolaborasi sama orang-orang, sehingga semua skill yang berhubungan dengan koordinasi itu juga pasti penting. Nah, kami biasanya membagi jadi 3-4 kelompok besar seperti itu. Nah, kelompok yang pertama dulu mungkin ya, kelompok yang penting nih. Ketika ke bawah gitu ya, ketika ke bawah itu kan kita perlu decision making. Tapi sebelum decision making kan perlu sesuatu yang kita analisis. Nah, sehingga analytical itu pasti akan selalu muncul.
ketika kita bekerja di satu sistem, di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi, kan pasti banyak data yang masuk, banyak proses yang harus dikelola, gitu kan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Mau apapun posisinya, kemampuan menganalisis pasti butuh tuh. Makanya kita selalu mendengar gitu ya, kemampuan analytical mesti ada, mesti tinggi gitu ya. Kemampuan bisa memilah, bisa mengidentifikasi mana yang masalah, mana yang bukan gitu ya. Mana yang jadi faktor, mana yang bukan gitu ya. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang bukan. Nah, itu analytical thinking tuh. Sehingga ketika analytical ini dikuasai begitu ya, dia akan membantu proses decision making nanti. Oke. Sehingga kadang-kadang kan kalau di perusahaan itu kita suka mendengar ini ya, istilah decision itu harus driven by data nih, bukan hanya subjektif begitu ya, tapi ada datanya, ada reasoningnya supaya jadi lebih kuat, insight-nya juga jadi lebih strong begitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan, sehingga biasanya suka kita gabung ya, analytical decision making atau problem solving decision making, itu satu rangkaian tuh, kemampuan analitis, bisa melihat sumber permasalahan, memecahkan masalahnya, dan membuat decision-nya. Itu harus satu rangkaian tuh. Terutama nanti kalau misalnya teman-teman gitu ya, fresh people mempelajarinya kalau bisa memang harus satu rangkaian. Karena apa? Sering kita temui begini, karena belajarnya terlalu banyak analytical thinking, jagonya nanti jago analisis. Tapi ketika harus mendesain, harus memutuskan, bingung. Akhirnya yang mana nih gitu? Ya, betul. Itu yang kita sebut paralysis in analysis. Karena saking banyaknya, saking jagonya melakukan analisis, banyak banget analisisnya, tapi ujungnya lupa. Kan itu mau dipakai buat decision making. Nah, kemampuan decision making juga harus ada. Makanya tadi saya lebih cenderung menyarankan itu belajarnya jadi satu rangkaian tuh. Jangan dipotong. Karena kalau dipotong-potong begitu ya, ada yang hilang di tengah-tengah. Karena ujung dari analisis itu harus punya decision. Nah, itu harus satu rangkaian. Itu salah satu core skill utama tuh yang kita perlukan. Jadi waktu kita nanti mau mengelola sebuah pekerjaan, sebelum kita mendelegasikan, sebelum kita nanti mengkoordinasikan, atau sebelum kita membangun visi tadi gitu ya, kemampuan ini harus ada nih, analytical thinking dan decision making-nya harus punya. Dan itu berarti ya skillnya penting untuk semua orang ya. Secara sederhana mungkin saya ambil contoh yang paling sederhana itu kayak kira-kira besok pengen makan apa ya? Pilihan tuh, mungkin cek di aplikasi, yang ini diskon, yang ini dekat, yang ini kayaknya aku suka yang ini gitu. Setelah dia milih udah banyak, terus akhirnya mau makan apa? Nah, itu decision making gitu kan. Betul. Analisis dapat nih apa yang dipertimbangkan tadi ya, rasanya, jarak, harga, mungkin macam-macam lagi ya, ada pertimbangan. Punya nih semua pertimbangannya. Terus di akhirnya kan harus milih gitu kan. Tapi kemampuan analisis ada, kemampuan decision ada nih di situ berarti kan. Ya betul, sesimpel itu. Dan memang untuk semua level ya. Maksudnya kadang mungkin ada yang berpikir, kalau levelnya masih yang pelaksana, nggak perlu harus bisa ini. Nggak juga, sebenarnya sudah harus punya gitu ya. Memang analisisnya lebih relatif, permasalahan yang dihadapi mungkin memang lebih sederhana ya. Beda dengan mereka yang mungkin levelnya sudah lebih di atas, menghadapi masalah yang lebih kompleks. Analisisnya memang jadi lebih kompleks, tapi secara prinsip analytical thinking-nya harus ada. Tinggal toolsnya aja, tekniknya mungkin makin ke atas makin lebih kompleks tuh. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua mungkin yang ini tadi ya, yang horizontal. Horizontal itu kan karena kita perlu banyak berkoordinasi begitu ya, satu dengan yang lain gitu ya, harus ada kolaborasi. Nah, di kelompok yang ini sebenarnya banyak tuh nama-nama skillnya. Mungkin teman-teman biasa mendengar istilah communication skill. Terus ada yang nyebutnya juga interpersonal skill, gitu ya. Atau mungkin nanti muncul lagi ya, ada collaborative skill mungkin ya istilahnya itu. Tapi semuanya, apapun namanya itu adalah skill untuk bisa kita berkolaborasi. Nah, skill berkolaborasi ini banyak hal gitu ya. Skill berkolaborasi ini ya butuh interpersonal, butuh berkomunikasi, butuh melakukan persuasi. Intinya ya kalau dirangkum jadi satu untuk kolaborasi. Kenapa skill ini butuh gitu ya? Teman-teman yang kalau kita kerja di perusahaan, di organisasi gitu ya, atau bahkan yang nggak kerja di perusahaan atau di organisasi, misalnya punya usaha sendiri, freelance, kan tetap pasti waktu kerja kan pasti butuh orang lain ya. Ada proses dong gitu ya. Walaupun mendesain sesuatu pun pasti ada proses tuh, kita butuh berkomunikasi, koordinasi dengan orang lain. Nah, ini
semakin kompleks pekerjaan, semakin butuh skill ini. Karena yang dikoordinasikan kan berarti semakin besar. Hal-hal yang harus dikonfirmasi makin banyak. Orang-orang yang terlibat pun Orang yang terlibat makin banyak. Gitu ya. Dan skill ini beda dengan skill yang tadi analytical kan. Kalau ini skill bagaimana kita bisa berkomunikasi begitu ya satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa memahami kebutuhan orang lain, bagaimana kita bisa menyampaikan usulan ke orang lain gitu ya, bagaimana kita bisa mempersuasi, bagaimana bisa mengajak berkoordinasi dan sebagainya. Ada yang bilang gini, kalau di Indonesia itu katanya koordinasi itu mahal gitu ya. Banyak perusahaan yang mengakui itu gitu ya, koordinasi itu mahal. Dan memang betul, kalau kita lihat gitu ya, banyak case di perusahaan-perusahaan, isu utamanya gitu ya, menyebabkan perusahaan itu merasa di organisasinya itu silo. Nah ini mungkin kan pernah dengar ya teman-teman, ada istilah, oh kita nih, wah silo nih, masing-masing hanya apa ya, berkonsentrasi pada unitnya sendiri. Antar divisi suka ada gap, gitu. Nah, salah satu cara untuk mengatasi gap itu ya harus punya kemampuan itu, interpersonal, skill yang baik gitu ya, kemampuan kolaboratif yang baik supaya saling berkoordinasi nih satu dengan yang lain gitu ya. Melihat ujung yang sama, tinggal bagaimana kita memilah-milah tugas fungsinya gitu ya, tapi ujungnya kan sama sebenarnya. Kalau di satu perusahaan pasti ujungnya sama, nggak mungkin beda gitu kan. Nah tapi tetap butuh tuh kemampuan untuk berkoordinasi karena tiap orang punya style yang beda-beda. Karena kita hidupnya kan nggak semua orang punya komunikasi style yang sama gitu ya. Manda misalnya dengan saya mungkin cara komunikasinya lain gitu ya, cara ngobrolnya lain, istilah yang digunakan lain gitu ya, penekanannya lain gitu ya. Itu harus bisa dikuasai, bisa dikoordinasikan. Istilahnya sesederhana, mungkin lebih suka di telepon atau di SMS, di WA gitu kan. Betul. Generasi sekarang terutama begitu kan, tiap generasi mungkin itu ya punya perbedaan tadi ya cara berkomunikasi. Itu kita mesti paham nih, oh ada yang sebenarnya lebih suka texting aja gitu ya. Kalau di telepon grogi gitu ya misalnya seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang, aduh saya nggak mungkin sempat baca gitu udah, ya. Telepon aja, kalau dibaca udah pasti kapan gitu ya baru dibuka misalnya. Nah itu hal-hal yang perlu kita kuasai gitu ya, perlu kita kenal. Interpersonal skill atau collaborative skill lah kalau kita sebut istilahnya seperti itu. Dan itu ya baik kita sesama teman-teman level selevel, with peers ke bawah istilahnya, dengan mungkin dengan bawahan ataupun juga ngobrol sama atasan gitu. Ya, nah itu bagus banget. Jadi sebenarnya kalau tadi kita nyebutnya hanya begini ya, bisa dimanfaatkan kan ya ternyata untuk kita berkomunikasi, ya maksudnya nggak hanya teman-teman yang satu peers gitu ya, tapi kita berusaha berkomunikasi dengan atasan gitu ya, dengan tim gitu ya, dengan penguasaan interpersonal kolaboratif skill yang baik. Keren-keren, serius sekali nih, semakin seru nih pembahasannya. Itu baru yang kedua ya? Baru kedua tuh. Baru kedua. Kita masih punya satu lagi nih, Oke, yang ketiga apa nih Pak? Nah, yang ketiga ini. Yang ketiga itu kan tadi kita, terutama ini teman-teman yang sudah punya tim. Walaupun belum punya tim, sebenarnya juga punya ya, harus perlu skill ini. Ini yang kita sebut dengan istilah leadership. Atau kalau mau ditambahkan, saya menyebutnya istilahnya agile leadership. Gitu ya. Leadership yang dinamis gitu ya, leadership yang fleksibel. Gitu ya. Leadership itu kan memang tidak kaku gitu ya, dan memang banyak teori yang menggambarkan leadership itu bukan suatu hal yang harus kaku, dia harus agile. Ya. Nah artinya tiap orang harus punya nih kemampuan bagaimana bisa, kalau untuk diri sendiri dulu ya, untuk self leadership kita harus bisa untuk bisa memimpin diri sendiri gitu ya, menghadapi setiap perubahan yang ada. Sesimpel gini misalnya, kalau orang yang fleksibilitasnya nggak terlalu tinggi, begitu ada perubahan-perubahan dalam rencana kerja, perubahan dalam ekspektasi, klien minta mengubah sesuatu biasa begitu ya, atau customer ternyata kebutuhannya berubah gitu ya, buat yang tidak terbiasa kan jadi beban, kaget, beban, apalagi ya overthinking gitu ya. Nah supaya nggak seperti itu, perlu nih kita membekali diri kita gitu ya, supaya bisa coping dengan itu, kita perlu punya nih agile leadership yang kuat untuk diri kita sendiri nih, belum bicara untuk tim gitu ya. Nah itu perlu ada tuh, sehingga kita jadi terbiasa, fleksibilitas kita jadi lebih tinggi, atau kita bisa menyebutnya change readiness kita jadi lebih tinggi gitu. Jadi kita selalu siap itu kan berarti yang change readiness tinggi itu kan bukan berarti kita berubah-ubah, itu juga kan nggak baik begitu ya, tapi ketika ada perubahan yang dibutuhkan kita siap. Nah itu agile leadership tuh buat diri kita masing-masing, buat orang per orang gitu ya. Nah
ketika misalnya teman-teman nanti punya tim, nah itu kan bisa hal yang sama, prinsip yang sama ditularkan tuh untuk ke timnya. Bagaimana bisa membangun visi timnya di tengah perubahan-perubahan, dinamika perubahan yang ada. Tetap bisa melihat visi yang sama. Istilahnya gini, kalau di dalam leadership kan kita suka menggambarkannya seperti ini ya, nahkoda kapal gitu ya, yang sedang mengarungi lautan gitu ya. Ujungnya kan sama nih, saya dari pelabuhan sini mau ke pelabuhan yang sana gitu ya. Tapi kan di tengah-tengah kan kita nggak tahu. Ke bawah harus ke kanan, ke kiri gitu kan. Lautnya bisa ini, kadang-kadang aduh kita terpaksa nih harus ngerem dulu, ombaknya lagi tinggi gitu ya. Kita harus nepi dulu mungkin di sebuah pulau atau bersandar dulu sebentar, baru nanti kita lanjut lagi gitu ya. Atau bahkan kita ada kasus-kasus tertentu, ini kebetulan lautnya lagi tenang gitu ya. Ayo kita ngebut gas gitu ya, cepat gitu kan. Nah, kemampuan untuk bisa mengelola dengan visi yang tetap sama begitu ya, tapi bisa mengelola dinamika gitu ya. Nah, itu perlu, karena apa ya, membawa satu tim sama-sama begitu ya, supaya bisa ya itu tadi istilahnya kayak mengarungi lautan perubahan dengan dinamika yang besar gitu ya. Nah, kemampuan untuk bisa memimpin dalam perubahan itu yang penting. Kemampuan memimpin ini baik memimpin diri sendiri ataupun memimpin tim itu ya penting gitu. Biar dia tadi kita udah tahu ada 3 core skill nih gitu. Yang pertama tadi analytical thinking sama decision making, terus habis itu ada kemampuan interpersonal untuk bantu kita bisa koordinasi teman-teman. Terus yang terakhir ada agile leadership. Yes, betul. Ya, at least 3 itulah yang dikuasai ya, sebagai core skills-nya setiap orang, teman-teman fresh people gitu ya, menguasai itu. Karena dengan kita menguasai itu apapun karir gitu ya yang ditempuh gitu ya, kita punya analytical thinking bagus, dengan decision making yang baik, kita punya interpersonal collaborative skill yang baik, kita punya agile leadership yang kuat gitu ya, apapun posisi, apapun apa ya dinamika di lapangan gitu ya, tantangan pekerjaan, itu mudah-mudahan dengan 3 ini bisa membantu menjembatani. Yang lainnya sisanya ya technical skills yang teman-teman pasti harus improve ya at any time. Tapi 3 ini yang jadi core-nya tuh, yang jadi intinya. Dan kayaknya dengan 3 core skill ini akan terus relevan gitu. Mau tahun yang lalu ataupun tahun sekarang dan tahun ke depan, kayaknya kita akan tetap terus butuh skill-skill ini gitu ya. Ya, betul. Makanya itu kita selalu menyebutnya ya core skill tadi. Dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, kalau kita ngeliat ya mundur ke belakang, itu lagi. Walaupun ya paling istilahnya aja yang berubah. Istilahnya berubah, betul. Tapi intinya sama. Ujung-ujungnya punya kemampuan untuk mendesain, punya kemampuan berkolaborasi gitu ya, punya kemampuan untuk bisa menginspirasi orang lain juga tuh. Nah, 3 itu tuh yang dikuasai. Gitu teman-teman. Jadi itu 3 core skill yang bagus banget, yang penting banget untuk dikuasai. Mau sekarang, mau besok, mau tahun depan, kapanpun itu bagus. Nah, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol tentang core skill ini, dan mungkin kita bisa ketemu lagi di topik-topik selanjutnya yang tentunya juga seru-seru dan teman-teman fresh people bisa dengerin. Thank you udah stay di podcast ini mendengarkan. Kita sampai bertemu di topik-topik selanjutnya. Bye-bye!